Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Pintar sekali anak-anak ibu. Masih ingat kan sama ibu? Iya betul, nama ibu Bu Rara. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti, seperti biasa Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, setelah siswa mengamati gambar tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah siswa membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Yang ketiga, setelah siswa membaca bacaan berjudul sumber energi panas, siswa mampu menuliskan kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Yang keempat, setelah siswa membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Anak-anak, coba kita perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Apakah kalian pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti pada di gambar? Sumber energi panas apa saja yang dapat kita temukan? Sumber energi panas api dan matahari. Iya, pintar. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak bersama-sama. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang biasa kita sebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari juga dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Energi panas matahari juga bermanfaat dalam berbagai macam kegiatan manusia sehari-hari. Misalnya, mengeringkan pakaian yang basah, menjemur padi, menjemur garam, dan menjemur ikan asin. Sekarang coba kalian gosokkan kedua telapak tangan kalian selama 1 menit. Dan yang kedua, sekarang coba kalian ambil penggaris plastik lalu kalian gosokkan pada permukaan kain yang kering selama 2 menit. Apakah kalian merasakan panas dalam melakukan 2 percobaan tersebut? Ternyata energi panas juga dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda seperti percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Selain matahari dan gesekan antara 2 permukaan benda, energi panas juga diperoleh dari api. Orang zaman dahulu mendapatkan api dengan cara menggesekkan 2 batu kering sampai keluar percikan api. Tapi zaman sekarang api sangat mudah didapatkan dengan korek api dan juga kompor. Penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi berasal dari bacaan sumber energi panas. Nah, bacaan tersebut merupakan contoh penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik.
Contoh dari media cetak yaitu buku, majalah, dan koran. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, selanjutnya Bu Rara akan menjelaskan tentang kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci merupakan kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Seperti contoh pada bacaan sumber energi panas. Dalam paragraf pertama terdapat 3 kata kunci, yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Rara akan memberikan kalian tugas. Yang pertama, kalian membuat laporan berdasarkan hasil percobaan kita tadi. Apa saja percobaan kita? Ya, ada tadi menggosokkan 2 telapak tangan, yang kedua menggosokkan penggaris plastik pada permukaan kain yang kering. Tugas yang kedua, kalian dapat mencari kata kunci pada bacaan sumber energi panas. Setelah itu, kalian meringkas isi dari bacaan sumber energi panas. Paham sampai di sini? Jika sudah, kalian bisa mengumpulkannya di meja Bu Rara. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, sumber energi panas bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ya, dalam kehidupan sehari-hari lebih tepatnya ya. Yang kedua, tubuh manusia juga dapat mengeluarkan sumber energi panas. Iya, pintar. Yang ketiga, kita dapat menemukan berbagai macam informasi pada media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Apa saja contoh-contoh dari media cetak? Koran, majalah, dan buku. Ya, kalau media elektronik kita dapat menjumpai itu artikel-artikel yang berisi tentang informasi pada bacaan ya. Selanjutnya apa yang sudah kita pelajari? Iya, benar, kata kunci. Dalam bacaan itu pasti ada kata kunci. Kata kunci merupakan kata-kata yang kita anggap penting dalam sebuah paragraf. Baik, pintar sekali anak-anak ibu. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.